Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama channel Mr. Blangkon Tani Ikan. Hari ini agendanya adalah kita akan sharing tentang budaya ikan hias gapi. Adapun yang dibahas mungkin tentang penanganannya, pakannya, terus bagaimana supaya pertumbuhannya optimal. Oke, kita simak video ini. Oke, nggih bosku semua. Ini adalah penampakan dari burayak gapi. Apa toh yang dimaksud dengan burayak gapi itu? Jadi yang dikategorikan ikan burayak itu adalah ikan yang baru lahir sampai kurang lebih usia 2 atau 3 minggu ya. Jadi yang masih sangat kecil-kecil. Itulah yang disebut dengan burayak. Oke nggih bosku, kita mulai cerita tentang burayak ini dari awal pembentukannya sampai nanti dilahirkannya dan penanganannya. Gapi adalah ikan generatif dalam reproduksinya. Artinya untuk menghasilkan keturunan dia harus kawin atau terjadi pembuahan antara gamet jantan sperma dan ovum sebagai gamet betina. Di mana pertemuan kedua gamet jantan betina itu terjadi di dalam tubuh atau secara internal. Berbeda dengan ikan lele, cupang, dan gurami, yang mana telurnya itu dibuai di luar dari tubuh induknya. Perkawinan ideal bagi induk gapi adalah usia 3 bulan ke atas, nggih bosku. Dikarenakan pada usia 3 bulan tersebut, sel kelamin ovum dan sperma sudah benar-benar masak siap untuk dibuahi dan membuahi. Sakjane usia 2,5 bulan ya sudah bisa dikawinkan, tapi nanti ya kualitas anaknya yang kurang optimal. Oke, nggih saya lanjutkan ceritanya. Setelah mengalami perkawinan atau fertilisasi, maka sperma dari induk jantan akan disimpan di kantong telur dalam perut induk betina. Selanjutnya, sperma itu akan membuahi telur-telur yang ada di kantong telur dalam perut tubuh betina. Dan selanjutnya telur akan mengalami pertumbuhan, yaitu pembelahan sel-sel menjadi lebih banyak, membentuk organ-organ seperti tulang, daging, mata, sirip, ekor, kulit, dan sebagainya, sehingga menjadi bentuk embrio yang utuh, menjadi burayak yang siap untuk dilahirkan. Setelah itu burayak akan dilahirkan satu persatu dari perut sang induk betina. Saat lahir ini beda-beda tiap burayak kemampuannya. Ada yang langsung bisa berenang, ada juga yang dilahirkan langsung tenggelam ke dasar. Baru beberapa jam kemudian bisa berenang. Terus bagaimana menangani burayak yang baru lahir ini? Untuk penanganannya tidak bisa disamaratakan semua jenis nggih bos. Setiap jenis dari gapi ini memiliki karakteristik sendiri-sendiri. Misalnya untuk jenis sky blue yang seperti video ini dalam hitungan jam harus segera diangkat dan dipisah dari induknya. Kalau enggak, biasanya si mata-mata albino seperti AFR, sky blue, AFP ini ganas ya. Induknya langsung memakan anaknya setelah melahirkan. Waduh bos, aku repot enggak sempat kalau mau memindahkan burayak itu secara langsung. Oke, nggih bisa diakali atau diatasi dengan cara kita menyiapkan tempat persalinan khusus yang disetting di mana sang anak bisa lolos, bisa melarikan diri dari incaran sang induk. Kalau saya biasanya menggunakan marang berkat itu ya, atau bisa tanjaran atau jaring bila skala kolam. Atau perbanyak saja tanaman air untuk bersembunyi sang burayak. Begitu bosku. Itu penanganan untuk yang induknya ganas atau kanibal terhadap anaknya. Adapun untuk gupi yang nggak kanibal, ya misahkannya bisa 2 atau 3 hari setelah lahir. Tapi menurut saya paling enak itu memisahkan burayak itu, mengambil burayak itu usia sehari ya. Dia masih ngumpul di atas di pojok bak atau di pojok kolam. Kalau sudah 2-3 hari biasanya sudah nyebar. Sekarang kita bahas masalah pakan.
Burayak mulai dikasih pakan itu idealnya usia 2 hari, dimana cadangan makanan di perutnya sudah benar-benar habis dan biasanya dia sudah nggak berkumpul lagi, tapi mulai menyebar. Nah, proses penyebarannya itu adalah tanda dia sudah lapar mencari berburu makanan. Terus pakanannya apa? Napa nggih? Pakan terbaik adalah pakan alami yang hidup seperti merutu atau Dapniamonia, terus infusoria, dan artemia. Itu adalah pakan terbaik bagi burayak usia 2-7 hari. Setelah seminggu baru dikasih cacing sutra. Oke bosku, itu adalah pakan ideal bagi burayak. Tapi kalau mau praktisnya dan murahnya ya pakai pelet aja. Pelet yang masih lembut misalnya Fenglinol atau pelet udang. Sekali lagi bosku, untuk masalah pakan itu sangat sesuai selera jenengan nggih. Biasanya kalau teman-teman di komunitas itu kalau untuk gupi yang grade A atau kualitasnya baik atau dipersiapkan untuk kontes itu sejak burayak usia 3 hari sudah dikasih pakan yang istimewa, misalkan Supreme atau Polaret, Artemia siap saji. Atau kalau telaten diayakkan kutu air, kutir. Sedangkan untuk gupi yang biasa-biasa saja yang tidak dipersiapkan untuk kontes ya pakai pelet nggak apa-apa. Atau bahkan gupi cendolan itu pakai dedak bekatul masuk juga. Oh, nggak ada patokan nggih untuk pakan, monggo kerso silahkan. Oke nggih bosku, kembali ke video ini. Saya sedang nyeroi burayak PRTDE usia kurang lebih 3 hari. Burayak sudah nyebar dan insya Allah aman, nggak dimakan oleh induknya karena karakteristik dari PRTDE ini nggak seganas si mata merah. Kalau yang di ember putih ini adalah burayaknya albino full platinum AFP yang usianya masih hitungan jam ini. Tadi pas kontrol langsung ketahuan, langsung kita angkat. Nah, ini adalah penampakan dari induknya dari AFP. Oke bosku, karena ini PRTDE ini karakteristiknya nggak kanibal, nggak makan anaknya, maka ini jadikan satu dengan yang sudah juvenil, yang sudah remaja. Bismillah, nggak apa-apa, aman. Song. Dengan yang AFP ini juga sama, kita masukkan ke kolam AFP yang seusia. Mungkin ini rentang waktu lahirnya sekitar seminggu 2 mingguan. Ada yang agak besar. Cetak enggak? Cetak ya. Saya kira agak gede. Ini usia 2 minggu lebih nih. Ini mungkin usia seminggu, enggak ada seminggu. Disusul dengan usia yang sehari, campur aduk di farm kita. Ada serbu kayak tak isi. Oke nggih bosku, ini adalah burayak. Ini nggak bisa dikatakan burayak deng, wes gede-gede. Ini anak gupi usia 1 bulan. 1 bulan, ini jenis kalau nggak salah HB White, yang ini AFR. Sama-sama 1 bulan tapi besarnya nggak sama. Bisa kita perhatikan. Nah, dengan wadah yang lebih besar ini, yang agak gede,
nek ngene bak ini posturnya lebih gede-gede dibanding dengan HB Weight yang ada di kaleng cat Timbo 5 kiloan. Kelihatan ya? Kalau tak ambil ini tak banding sini loh. Jadi memang media ini mempengaruhi, semakin luas maka semakin cepat pertumbuhannya. Usia segini ini adalah usia yang paling rakus makan. Jadi pertumbuhan paling baik di usia ini, makanya harus banyak. Terakhir ini adalah AFP usia AFR ini ya, AFR usia 3 mingguan. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.